Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komisi Pemilihan Umum mengundang partai politik dalam rapat pembahasan teknis pendaftaran Capres-Cawapres. Sepekan jelang dimulainya tahapan pendaftaran pemilihan Presiden 2024, KPU mengundang partai-partai pengusung bakal Capres-Cawapres untuk rapat koordinasi. Tidak hanya partai, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa saja hasil pertemuan KPU dengan parpol sepekan jelang pendaftaran Pilpres? Kita akan tanyakan langsung kepada Komisioner KPU Idam Holik yang sudah bergabung pagi ini. Pak Idam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Jadi singkatnya Pak, apa yang dibahas dengan parpol kemarin? Kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 222 ya dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu di mana mereka pernah menjadi peserta pemilu anggota DPR pada pemilu yang sebelumnya. Dalam kegiatan rapat koordinasi kemarin, kami menjelaskan mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kami juga menjelaskan tentang teknis penggunaan sistem informasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden ini, yaitu menggunakan aplikasi Silon. Ya, dan alhamdulillah kemarin rapat koordinasi berjalan lancar dan kami sampaikan bahwa masa pendaftaran itu di antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober, dan kami sampaikan kepada partai politik agar mempersiapkan seluruh dokumen ya dengan sebaik-baiknya agar pada saat bakal pasangan calon presiden wakil presiden didaftarkan ke KPU, maka dokumennya kami nyatakan lengkap dan diterima. Oke, tanggal pendaftaran Capres-Cawapres masih sama 19 sampai 25 Oktober dan di saat yang sama 3 hari sebelumnya Pak, MK baru akan mengumumkan soal bagaimana nantinya gugatan batas usia Cawapres 40 tahun atau bisa kurang. Ketika nanti kita tentu tidak ingin mendahului MK, Pak Idam, tapi tentu persiapan sudah dilakukan KPU. Jika ada perubahan di Mahkamah Konstitusi, bagaimana dampaknya ke KPU? Apakah bisa langsung membuat aturan dan menjalankan putusan tersebut atau tetap harus ke DPR, Pak? Putusan MK berlaku sejak dibacakan. Nah, itulah kira-kira penjelasan mengenai final dan mengikat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, tentunya karena kami memang berkewajiban untuk melakukan konsultasi dengan DPR dan kita ketahui hari ini sedang memasuki masa reses. Ya, yang terpenting nanti kami akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para pembentuk undang-undang karena memang situasinya berbeda, itu pun jika memang Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review tersebut, dan sampai saat ini KPU belum mengetahui arah putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa, dan kami yang jelas sama seperti warga negara pada umumnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan. Memang di media ramai sekali dibicarakan tentang bagaimana kesiapan KPU ketika putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih merujuk pada norma atau peraturan yang berlaku sebagaimana yang ada di dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana persyaratan bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu berusia 40 tahun. Oke, jadi final dan mengikat apapun nanti keputusan di tanggal 16 Oktober. Yang juga jadi tadi Pak Idam menyebutkan bahwa yang disampaikan dalam pertemuan pada parpol kemarin adalah secara teknis apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang saya sempat membacanya Pak Idam ini adalah soal aturan di mana ada parpol yang wajib mengusung capres dan cawapres, tapi ada parpol-parpol yang tidak boleh mengusung, yaitu partai-partai baru yang baru masuk menjadi peserta pemilu 2024. Tapi ada diksi lagi Pak di bawahnya, yaitu partai tersebut boleh mendukung. Nah, ini apa bedanya Pak, mengusung dan mendukung? Ya, berkaitan dengan diksi pengusung dan mendukung, ya, pengusung itu yang mendaftarkan. Jadi partai politik yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini partai politik peserta pemilu yang pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu DPR 2019 yang lalu, itu berhak mengusung atau mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tertuang di dalam pasal 222
dan pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah menjadi peserta pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya, dalam hal ini pemilu 2019 yang lalu, maka dia hanya mendukung saja. Dan partai politik tersebut itu tidak ada nama dan logonya nanti di dalam surat suara. Ya, jadi yang ada di dalam surat suara presiden wakil presiden itu hanya partai politik yang memenuhi syarat saja. Artinya nanti ketika pendaftaran Pak, biasanya parpol akan ikut serta, parpol yang mengusung capres dan cawapres. Berarti parpol yang tidak boleh mengusung ini imbauannya tidak usah ikut ke KPU untuk mendaftarkan Pak? Terkait dengan hal tersebut, ya tentunya kami akan kembalikan kepada partai atau gabungan partai politik yang mengajukan daftar bakal pasangan calon, karena memang keterbatasan ruang sehingga tidak banyak fungsionaris partai ataupun tokoh-tokoh partai yang bisa masuk ke dalam ruang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden di KPU. Ya, ini terkait dengan efektivitas saja ya. Jika memang partai pendukung itu disilakan, ya kapasitasnya sama seperti warga biasa ya atau warga pada umumnya. Ya. Dan yang jelas yang bersangkutan partai politik peserta pemilu hari ini yang belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya itu tidak bisa mengajukan pendaftaran atau tidak bisa bergabung dalam partai koalisi untuk pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, itu termasuk kalau yang mengusung dan mendukung ini adakah konsekuensi untuk ketika nantinya partai yang tidak boleh mengusung ini memberikan dana kampanye, Pak? Ya, jadi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki hak atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan daftar bakal pasangan calon, maka dia tidak bisa memberikan sumbangan dana kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Dan andai pun mereka akan memberikan sumbangan dana kampanye, maka kapasitasnya sebagai warga pada umumnya. Oke. Seperti itu. Jadi Oke. sifatnya individual. Karena mereka tidak dalam pendaftaran dan tidak berhak untuk mengusung tadi. Terakhir Ya. Pak Idam, ini tanggalnya 19 sampai 25 untuk capres-cawapres mendaftarkan, sudah ada bocoran kah Pak? Siapa-siapa saja, tanggal berapa capres dan cawapres akan mendaftar ke KPU? Sampai saat ini KPU secara formal belum mendapatkan surat pemberitahuan dari partai atau gabungan partai politik. Kemarin dalam rapat koordinasi dengan partai politik kami tegaskan mohon segera menyampaikan surat pemberitahuan kapan partai atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Mengapa demikian? Agar segera kami juga harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kami berikan tenggat waktu 1 hari sebelum mereka mengajukan daftar pasangan calon, surat pemberitahuan tersebut harus sudah disampaikan kepada KPU. Oke. Jadi dikarenakan tanggal 19 adalah hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden, maka tanggal 18 Oktober 2023 adalah batas akhir ya, batas akhir di mana pasangan calon yang sekiranya akan daftar di tanggal 19 Oktober, maka 18 Oktober harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan. Dan nanti apabila memang partai atau gabungan partai telah menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi, kami juga akan sampaikan kepada pemilih atau masyarakat Indonesia. Oke, H-1 harus sudah disampaikan kepada KPU untuk daftar atau tanggal pendaftaran capres dan cawapres. Terima kasih Pak Idam Holik sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih.